Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya di sini Soleudi dengan NPM 18312020 kelas IF gabungan 2 dalam mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang Meta Toolkit. Apa sih itu Meta Toolkit? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab 2, itu landasan teori. Meta Toolkit atau Meta merupakan kependekan dari Modern Text Analysis. Ini adalah toolkit untuk perangkat lunak gratis dan open source sumber terbuka yang dapat digunakan untuk menganalisis data teks. Nah, jadi Meta Toolkit ini berkaitan dengan pemrosesan teks gitu ya, teman-teman. Ini suatu tools, suatu toolkit atau perangkat lunak yang fungsinya dia untuk mengelola data yang berupa teks. Nah, tidak hanya itu, perangkat lunak ini juga dikembangkan untuk menyatukan mesin learning, pengambilan informasi, analisis data teks, dan pemrosesan alami dalam satu perangkat yang mudah digunakan. Nah, untuk fokusnya, dia digunakan untuk pengindeksan untuk memungkinkan bekerja dengan baik pada kumpulan data yang besar, mendukung klasifikasi online dan algoritma luar inti lainnya. Untuk lisensi sumber terbuka Liberal Meta mendorong kontribusi dan dokumentasi, forum, dan tutorial online yang tiga ekstensif membuat proses ini menjadi mudah. Nah, Meta Toolkit ini dibutuhkan karena beberapa tahun terakhir ini telah terlihat pertumbuhan dramatis data teks bahasa alami, termasuk halaman web, artikel berita, literatur ilmiah, email, dokumen perusahaan, media sosial, blog, postingan, forum, ulasan produk, dan tweet. Nah, bisa dibayangkan teman-teman dalam satu hari atau bahkan 1 jam berapa jumlah data yang dihasilkan dari media sosial dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan akan perangkat lunak yang canggih untuk membantu orang mengelola dan menganalisis data teks dalam jumlah besar secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya, itu pengertian dan tujuan untuk Meta Toolkit itu sendiri. Tujuan Meta adalah untuk memperbaiki dan melengkapi perangkat lunak machine learning dan pengambilan informasi open source saat ini. Lingkungan ada dari perangkat lunak open source ini cenderung cukup terfragmentasi. Meta secara khusus menyediakan kerangka kerja pemersatu untuk pengindeksan teks dan metode analisis yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan eksperimen terkontrol dengan cepat. Kemudian untuk arsitekturnya sendiri, dia ada forward index dan inverted index. Nah, jadi seperti inverted index digunakan untuk membuat mesin pencarian atau melakukan klasifikasi dengan snakeboard atau algoritma serupa ya, semisal dia itu berdasarkan keyword ya, dia mengindexing mencari berdasarkan keyword dan ranking dalam suatu database. Oke. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana cara atau di mana saja kita dapat menemukan data teks tersebut. Lanjut ke materi selanjutnya. Oh iya, kalau teman-teman ingin lebih mendalami tentang Meta Toolkit, teman-teman bisa kunjungi YouTube di sini ya, di KDD 2017 ini. Di sini diterangkan nih, terangkan tentang Meta. Ada sekitar 1 jaman. Ini ada part 1 dan part 2-nya. Silakan kalau teman-teman paham dengan bahasa Inggris ya. Oke. Oke, kita mulai. Di sini yaitu pembahasan tentang materi Meta Toolkit ya.
Jadi di sini dikatakan Meta Unifying Toolkit for the Management and Analysis of Text Data. Gabungan perangkat yang untuk manajemen dan analisis data teks gitu ya. Jadi tujuannya nanti Meta Toolkit ini digunakan untuk analisis berupa data. Datanya data teks gitu. Kemudian di sini ada dua tokoh ya, dua pelopor, ada Chase Keigle dan Cheng Xiang Zhai, yaitu bergerak di bidang Department of Computer Science pada University of Illinois at Urbana-Champaign. Kemudian ini ada link, ini link untuk mendapatkan Meta Toolkit-nya, silahkan nanti bisa diakses. Untuk pengertian Meta lebih jelasnya, itu Meta merupakan kependekan dari Modern Text Analysis. Ini adalah toolkit atau perangkat lunak gratis dan open source yang sifatnya terbuka yang dapat digunakan untuk menganalisis data teks. Tidak hanya untuk perangkat lunak, ini juga dikembangkan untuk menyatukan mesin learning, pengambilan informasi, analisis data teks, dan pemrosesan alami dalam satu perangkat yang mudah digunakan. Ya, jadi Meta ini digunakan untuk menyatukan mesin learning, digunakan untuk analisis data berupa teks. Kemudian di sini ada text data cover all kinds of topic. Ya, data teks ini berasal dari berbagai topik ya. Ada berasal dari orang. Jadi kalau kita kembali lagi di latar belakang ya, di zaman sekarang ini informasi itu adalah sumber daya yang penting. Setiap hari informasi berupa teks tidak terstruktur dan terstruktur dihasilkan dari berbagai sumber seperti hasil survei, media-media sosial, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Sumber-sumber itu menyediakan teks mentah yang tidak mudah dipahami. Tanpa menggunakan alat analisis teks, semisal toolkit misalnya, yang tepat, analisis teks dapat dilakukan secara manual tetapi prosesnya manual tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkanlah Meta Toolkit sebagai perangkat lunak analitik teks untuk menganalisis data teks dalam jumlah besar. Ya, di sini ada topik, people, kemudian ada acara, produk, service, sumbernya ada blog, microblog, forum, ya, review. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, di sini di bagian aplikasi tweet saja dalam sehari ya, di sini dijelaskan 65 miliar pesan dalam per hari. Nah, bisa dibayangkan sehari aja segini, berapa jumlah data teks tidak terstruktur yang dapat kita ambil di dalam era sekarang ini. Kemudian Human Subjective and Intelligent Sensor. Manusia sebagai sensor subjektif dan cerdas. Jadi orang ini adalah sumber subjektif yang cerdas gitu ya. Mengalahkan mungkin alat-alat yang lain. Di sini diterangkan ya, ada weather, awan, di sensornya menggunakan termometer, kemudian datanya dapat berapa derajat Celcius kemudian ya. Kemudian ada lokasi, kemudian network. Nah, kemudian di sini digambarkan orang ya, orang yang mencakup topik, all topik tadi ya. Sehingga sensornya human sensor, ekspresnya dia menghasilkan data berupa teks seperti ini. Jadi dikatakan memang human subjective and intelligent sensor. Seperti itu. Kemudian ada main techniques. Ini adalah teknik utama untuk memanfaatkan data teks besar, pengambilan teks, dan analisis teks. Di sini ada text retrieval, ada text analysis. Text retrieval yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu pengguna dalam mencari data.
ya, dalam mencari data informasi yang berguna dalam kumpulan besar teks, ya. Jadi teks ini merupakan salah satu cara ya atau metode sehingga dari big text data kemudian diolah menjadi small relevant data, kemudian knowledge menjadilah terakhir many application, banyak penerapan gitu ya. Dengan tutorialnya bisa teman-teman akses di sini nanti. Nah, di sini overview of metanya. Di sini dikatakan founder dan kontribusi yaitu ada 2 orang, J.S. Kigel dan Sen Masung. Untuk advisornya Cheng Hyang Zai. Kemudian desain filosofinya, toolkit terpadu untuk dukungan penuh pengambilan dan analisis data teks ya. Kemudian yang selanjutnya memfasilitasi pendidikan, penelitian dan aplikasi pengembangan. Selanjutnya sangat efisien dan dapat diperluas, khususnya bahasa C++ dan Python, terus diperbarui untuk mencerminkan kemajuan penelitian. Jadi Meta Toolkit ini masih dalam proses pengembangan yang lebih canggih lagi ya. Selanjutnya ada perbandingan Meta vs Related Toolkits. Di sini dimenangkan oleh Meta ya, di sebelah kiri ini. Semua fitur, baik fitur generation, search, klasifikasi, regression, ini merupakan teknik-teknik data mining. Kemudian untuk Meta dia all ya, dia terchecklist semua. Artinya dia memenuhi syarat. Nah, seperti ini gambaran untuk Meta pipeline-nya. Bisa teman-teman simak semua. Oke. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di yang per awal ini ya, pembukaan. Nanti akan diterangkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya cukup.